Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam hatimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi kalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, Suster, Brother dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, pastilah kita sudah pernah memberikan kesaksian, entah sehubungan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain, atau juga yang kita alami sendiri. Dan ketika kita memberi kesaksian itu, ada yang diterima dengan baik, tapi juga ada yang disangsikan. Hal memberikan kesaksian itulah yang juga dialami oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil pada pagi hari ini. Setelah mewartakan kabar baik dan menyembuhkan orang yang menderita, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya kepada orang-orang sejamannya. Namun ternyata mereka tidak begitu saja menerima apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Kehadiran dan tindakan Yesus tidak mampu dirasakan dan dialami oleh orang-orang sejamannya. Masih ada sikap ragu-ragu yang ada pada diri mereka. Dan keraguan-raguan itulah yang juga tergambar di dalam bacaan pertama yang dikutipkan dari Keluaran tadi. Orang-orang Israel pun juga yang sedang berjalan keluar dari tanah Mesir juga ragu-ragu
apakah Tuhan menyertai, apakah Tuhan mendampingi di dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir itu, sehingga membuat Musa lalu mohon agar Allah menghentikan kemurkaannya, Allah menghentikan kemarahannya melihat bangsa Israel yang tidak setia karena keraguan-raguan yang ada pada diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita semua? Kita pun kadangkala juga dihinggapi oleh perasaan ragu-ragu itu. Apakah Tuhan juga mendampingi? Apakah Tuhan juga menyertai perjuangan kehidupan kita? Maka dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita didampingi, disertai, sehingga kita tidak ragu-ragu bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan mendampingi dalam situasi apapun. Tuhan itu peduli kepada kehidupan kita, Tuhan peduli kepada perjuangan kita, sehingga nantinya kita bersama-sama bisa yakin kalau Tuhan hadir, Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Kemuliaan padalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita